Kisah nyata yang pernah dialami oleh salah seorang dokter saraf, namanya Dokter Ihsan. Dokter Ihsan ini salah satu dokter saraf terbaik di dunia, dan beliau ini berkebangsaan Pakistan. Beliau punya jadwal padat. Bahkan saking padatnya jadwal beliau, ya ngisi seminar, menangani kasus medis, operasi, dan lain-lain, tidak hanya di 1-2 rumah sakit, bahkan berpuluh-puluh, mungkin beratus-ratus rumah sakit yang terletak dari satu kota ke kota lain, dari negara satu ke negara lain. Jadi saking sibuknya beliau, saking padatnya jadwal beliau ini nggak bisa ditemui kecuali harus bikin janji dulu 6 bulan sebelumnya. Yaitu saking padatnya. Suatu ketika beliau ini ingin melakukan sebuah perjalanan untuk menghadiri seminar. Maka beliau pun berangkat menggunakan pesawat pribadinya, hanya beliau dengan sang pilot. Ketika pesawat take off, tidak lama setelah itu tiba-tiba cuaca menjadi mendung, turun hujan. Tidak hanya itu, terjadi badai petir. Saking dahsyatnya badai petir itu, sampai-sampai mesin pesawat yang dinaiki oleh Dokter Ihsan ini terkena petir, rusak. Dan sang pilot pun harus melakukan sebuah pendaratan darurat di tempat yang terdekat. Dan alhamdulillah si pilot ini bisa melakukan pendaratan darurat itu di tempat tersebut, tempat terkecil. Dokter Ihsan bertanya kepada si pilot, kira-kira berapa lama lagi ini pesawat bisa benar? Dijawab sama si pilot setelah memeriksa semuanya, ini mesinnya rusak parah dan gak bisa dibetulkan, harus diganti dengan yang baru. Seandainya dihitung-hitung, mungkin bisa makan waktu sampai 4-5 jam lagi. Dokter Ihsan melihat jam tangannya, wah gak cukup, aku harus mengisi seminar 2 jam lagi. Lalu si pilot bilang, kalau begitu Anda pakai jalan darat saja, saya tahu tempat itu bisa ditempuh dengan jalan darat kurang lebih 2 jam. Dan saat itu keadaan masih hujan deras. Maka dengan tergopoh-gopoh Dokter Ihsan pun mencari taksi di tempat terpencil itu. Alhamdulillah ada sebuah taksi yang melaju, lalu langsung di stop sama Dokter Ihsan. Beliau masuk. Setelah beliau mengutarakan tempat tujuan, si sopir taksi mengatakan sanggup. Taksi pun berjalan. Dan tidak lama setelah taksi berjalan, hujan semakin deras. Lalu tiba-tiba taksi pun berhenti. Si sopir bilang, wahai tuan, maaf, sepertinya saya tidak bisa melanjutkan perjalanan, karena di depan sana, lihat, itu lumpur sangat dalam sekali. Itu banjir, lumpurnya sangat banyak. Seandainya kita nekat nerjang ke situ, kita nggak bisa jalan, terjebak di sana. Dokter Ihsan semakin bingung lagi. Beliau lihat jam, gak hanya waktu untuk mendatangi seminar itu semakin mepet, tapi juga ini sudah waktunya maghrib. Dokter Ihsan mengatakan, kalau begitu mari kita cari tempat untuk sholat maghrib dulu. Ayo, baik kalau begitu. Kebetulan di situ ada rumah. Dilihat di samping sana, di tengah-tengah tempat yang sangat terpencil dan kosong itu, ada sebuah rumah yang berdiri. Maka sopir taksi dan Dokter Ihsan pergi ke rumah tersebut. Diketuk pintu, dibuka oleh seorang nenek-nenek. Dokter Ihsan pun bilang, Nek, boleh nggak kami numpang sholat di sini? Dijawab sama si nenek, oh boleh, silahkan masuk. Dokter Ihsan, sopir taksi, masuk ke dalam rumah tersebut. Kemudian ditunjukkan oleh si nenek, ini musola rumah kami, silahkan kalian sholat di sini. Keduanya pun sholat di situ. Usainya sholat, ketika Dokter Ihsan salam, beliau melihat ada seorang anak remaja yang tidur di sebuah dipan, dan si nenek tadi duduk di samping remaja tersebut. Kemudian Dokter Ihsan pun tanya, wahai nenek, ini siapa? Dijawab, ini cucuku, dia anak yatim, kedua orang tuanya telah meninggal, aku yang merawatnya sejak kecil. Oh, terus kenapa dia tidur seperti ini? Mungkin Dokter Ihsan tahu, ini sepertinya tidurnya nggak normal, karena beliau dokter. Lalu si nenek bilang, dia nggak tidur, dia memang seperti ini sudah bertahun-tahun. Kenapa nek? Dia ini kena sebuah penyakit saraf dan sudah aku bawa kemana-mana. Dan terakhir kali aku bawa ke dokter yang terdekat, yang terbaik di tempat ini. Dokter itu mengatakan kami tidak bisa menangani kasus seperti ini. Kasus medis ini hanya bisa ditangani oleh seorang yang sangat profesional. Lalu kami meminta di mana kami bisa menemukan orang tersebut. Dokter itu bilang, Anda bisa menemuinya di Pakistan. Lalu setelah kami pergi ke Pakistan, kami bertanya tentang dokter itu. Dan orang yang menemui kami bilang, kami hanya bisa menemui sang dokter hanya setelah menandatangani janji, dan itu pun bisa ketemu setelah 6 bulan berikutnya. Maka karena aku ini orang gak punya, aku ini miskin, sebatang kara, aku sudah tua, aku hanya punya Allah. Maka setiap hari aku pun berdoa, berharap agar Allah mau menyembuhkan cucuku ini. Lalu Dokter Ihsan bertanya, memang siapa dokter yang dimaksud oleh nenek? Si nenek mengatakan, kalau nggak salah namanya Dokter Ihsan. Begitu mendengar namanya disebut oleh lisan si nenek ini, Dokter Ihsan pun langsung kaget, seolah-olah hatinya ini tersambar oleh petir yang begitu menggelegar. Beliau langsung sujud, beliau menangis, dan beliau mengatakan, ya Allah,
Ternyata karena sebab doa si nenek ini, kau hambat perjalananku semua. Kau hentikan pesawat terbangku, kau turunkan di tempat ini, kau hentikan taksiku, kau arahkan aku untuk bisa sampai ke rumah nenek ini. Lalu Dr. Ihsan pun menangani cucu si nenek ini. Sahabat, betapa Allah akan menggerakkan segalanya ketika Allah telah mengijabahi doa seorang hamba. Bukankah angin adalah pasukannya Allah? Bukankah hujan adalah pasukannya Allah? Bukankah air, lumpur, semua yang ada di alam semesta ini adalah pasukannya Allah? Lalu bagaimana mungkin Allah tidak menggerakkan semua ini untuk mengarahkan si Dr. Ihsan tadi agar sampai ke rumah si nenek tersebut demi mengijabahi doa orang lemah yang tidak memiliki apa-apa ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat, jangan pernah sekali-kali kita remehkan doa, karena kekuatan terbesar yang ada di alam semesta ini adalah kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sandingkan kelemahan diri kita kepada kekuatan Zat yang Maha Kuat, maka Allah akan jadikan diri kita kuat. Ketika kita gantungkan harapan kita kepada Allah yang bisa mengatur segalanya, maka bukan tidak mungkin segala yang kita minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala cepat atau lambat kelak akan diarahkan untuk menuju kepada kita.